3. Berturut-turut terima kasih atas partisipasinya, tanpa ampun mematahkan ilusi Luyo, dan dia langsung sadar. Dia telah mengumpulkan 8 poin keberuntungan. Lupakan saja, saya menyerah pada undian keberuntungan ini. Ming Shi Yin yang malang. Poin prestasi yang dia peroleh untuk saya dari mendisiplinkan ke-8 hampir sepenuhnya dihabiskan oleh saya. Pada saat ini, Little Yuan Air datang berlari dari luar. Master, Duan Mu Seng dan Zhao Yu mengikuti dari belakangnya. Lu Yo menutup dashboard sistem dan bertanya dengan tenang. Ada apa? Jiang Aijian telah mengirimkan kabar bahwa Wei Zuoyan telah mengirim sekitar 3.000 orang ke gunung kami. Mereka sudah melewati Anyang. Little Yuan Air berkata. Duan Mu Seng mendengus dan berkata, Wei Zuoyan ini tidak bisa mengatakan yang buruk dari yang baik. Sudah cukup buruk bahwa itu dia tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi dia bahkan berani mengirim tentara ke sini. Guru, beri aku izin untuk menuruni gunung dan bertarung dengan mereka. Saya ingin membunuh semuanya. Zhao Yu menimpali, saya setuju. Ketika Little Yuan Air melihat betapa menentukan seniornya, dia dengan cepat berkata, saya ingin menuruni gunung juga. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir Wei Zuoyan telah memikirkan hal ini dengan benar karena dia cukup berani untuk mengirim begitu banyak orang ke Gunung Pengadilan Emas. Master, mungkinkah Wei Zuoyan lebih kuat dari 10 elit hebat? Little Yuan Air bertanya dengan skeptis. Lu Yo berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Saya bahkan tidak akan menganggap mereka sebagai lawan yang layak bahkan jika mereka mengirim 10.000 orang ke sini, apalagi 3.000. Zhao Yu membungkuk dan bertanya, Tuan, apakah Anda mengatakan orang-orang ini tidak ada di sini untuk bertarung? Duan Mu Seng berkata sambil mengangguk, memang ada kemungkinan itu. Pada saat ini, seorang kultivator wanita berjalan masuk perlahan dan membungkuk sebelum dia berkata, Puffy Master, murid keempat telah kembali. Biarkan dia masuk. Beberapa saat kemudian, Ming Shi Yin melenggang ke aula besar. Guru, saya pergi ke Tiger Ge dan memberi bajingan itu, Ju Honggong, banyak sekali. Juga, saya bertemu saudara ketujuh di Tiger Ge. Dia berjanji akan membuka kunci kotak itu. Saya akan mengambilnya dalam 7 hari. Baiklah, Lu Yo menjawab dengan tenang. Ming Shi Yin melanjutkan, Guru, apakah Anda ingin saya mengembalikan ke-8 lain kali? Lu Yo menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara ke-7 dan ke-8 sudah dekat. Jika kita menangkap saudara ke-8, kita akan kehilangan koneksi kita ke ke-7. Saudara ke-7 adalah karakter yang licik. Kita harus meninggalkan saudara ke-8 untuk saat ini. Itu brilian, Tuan, kata Ming Shi Yin sambil membungkuk. Lu Yo menatap Ming Shi Yin dan bertanya, Anda bertemu murid ke-7? Ming Shi Yin mengangguk. Skema saudara ke-7 berjalan terlalu dalam. Aku tidak mengerti apa yang dia kejar. Meskipun dia tidak lagi berada di pavilion langit jahat, aku masih kakak seniornya. Aku menyuruhnya menggunakan pacok plumenya. Yang kita butuhkan sekarang adalah senjata kakak tertua dan kakak kedua. Dengan metode saudara ke-7, saya yakin tidak akan ada masalah. Lu Yo menggelengkan kepalanya sedikit. Para bajingan ini hanya mendambakan harta karun di dalam kotak. Kotak itu sangat misterius dan tidak bisa dibuka paksa. Dengan kunci terakhir, Amuro Soap, di tangan Anda, Master, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun yang ada di dalam kotak. Lu Yo sudah memikirkan hal ini. Mengetahui si Wuya, murid ke-7, dia tidak akan pernah meninggalkan kota harta karun seperti ini sendirian. Banyak orang tahu tentang harta di pavilion langit jahat. Para kultivator di bawah langit tidak akan pernah memperhatikan jika ada penambahan atau penghapusan harta tunggal. Daripada meninggalkan harta karun di dalam kota selamanya, akan lebih baik untuk itu dibuka. Tidak ada yang bisa menghentikan 9 murid dari memiliki harta tanpa rencana yang rumit. Mari kita kesampingkan masalah kota itu untuk saat ini, kata Lu Yo dengan lambaian tangannya. Guru, ini adalah metode kultivasi saya yang telah saya tulis. Silakan periksa. Little Yuan Air dengan cepat meletakkan salinannya di atas meja di hadapan Lu Yo. Situasi ini membuat Lu Yo terlihat seperti instruktur tua di sekolah swasta kuno.
Lito Yuan Er adalah salah satu siswa yang karyanya menunggu persetujuannya. Luyo membaca sekilas buklet kecil itu. The Supreme Purity Jade Sleep menekankan pada menghubungkan gerakan tubuh dengan tinju seseorang. Kultivator akan, melalui kerja kerasnya yang pantang menyerah, menyalurkan primal ki dari sekitarnya ke dalam tubuhnya sendiri dan meningkatkan basis kultivasi melalui proses kultivasi ini. Proses budidaya ini sangat disukai oleh alam. Itu adalah metode kultivasi yang paling mendalam. Untungnya, ingatan Luyo berisi nyanyian mnemonik dan teknik penyaluran ki dari metode kultivasi ini. Dia juga sangat akrab dengan itu. Yang dia butuhkan hanyalah satu pandangan, dan dia bisa melihat di mana kekurangannya. Luyo sedikit mengerutkan kening. Ambil kuas. Ya, Master. Lito Yuan Er dengan cepat menyiapkan 4 harta karun studi dan menata mereka di hadapan Luyo. Luyo mencelupkan kuas ke dalam tinta dan mulai menulis. Dia mengisi bagian-bagian yang kurang dalam Supreme Purity Jade Sleep. Murid-muridnya memandang dengan gugup. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya melihat diam-diam dari samping. Luyo menghitung sekitar 10 kalimat penting yang hilang dalam metode kultivasi. Ketika dia mengisi bagian-bagian yang hilang, dia bahkan lebih terkejut. Ini karena Lito Yuan Er benar-benar berhasil kultivasi bagian yang hilang dengan bakatnya sendiri. Prestasi yang lebih luar biasa adalah dia tidak mengalami kebobrokan karena bagian-bagiannya yang hilang. Yuan Er? Ya, Master. Saya telah meningkatkan dan menyelesaikan metode budidaya Anda. Anda akan kultivasi sesuai dengan pedoman ini mulai sekarang, kata Luyo dengan tenang. Lito Yuan Er sangat gembira mendengar ini. Terima kasih, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya akan memasuki ranah kesengsaraan keilahian yang baru lahir secepat yang saya bisa. Dia menerima Supreme Purity Jade Sleep yang telah selesai dengan hormat sebelum dia bergegas ke samping dan mulai meneliti teks tersebut. Ketika Ming Xiyin melihat ini, dia buru-buru berkata, "Saya akan pergi dan menuliskan metode kultivasi saya sekarang." Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini menyelinap melalui jari-jarinya. Salah satu alasan terbesar mengapa dia, Duan Museng, dan Zhao Yu tidak meninggalkan pavilion langit jahat saat itu adalah karena mereka dibatasi oleh metode kultivasi mereka. Sekarang tuannya bersedia membantu mereka meningkat. Dia, tentu saja, bersemangat. Ini teknik ilahi satu saya. Duan Museng mempresentasikan metode kultivasi dengan kedua tangannya. Ini teknik giok cemerlang saya. Zhao Yu menempatkan salinannya di atas meja juga. Tidak banyak kelalaian dalam teknik satu ilahi, itu hanya kekurangan beberapa kalimat. Luyo menelusurinya dan mengisi jika perlu. Namun, teknik Brilliant Jade kurang di bagian krusialnya. Teknik Brilliant Jade adalah teknik jantung puncak yang tepat. Itu adalah metode kultivasi dengan kekuatan yang mendalam. Ketika itu diaktifkan, kulit kultivator akan menjadi tembus seperti batu giok. Kekuatannya tidak dilepaskan di luar, tetapi malah terakumulasi di dalam. Sementara itu diaktifkan, para kultivator tidak perlu mengeluarkan kekuatan internal mereka sendiri tetapi mampu meningkatkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, mereka bisa menggunakan teknik tanpa harus beristirahat sama sekali. Sumber kekuatan mereka praktis tidak akan ada habisnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, Luyo menyelesaikan teknik Brilliant Jade. Buang konsep satu dan lainnya. Gabungkan dengan dunia luar. Ketika Anda membenamkan diri sepenuhnya, Anda akan mencapai nirwana yang fleksibel. Ini adalah mantra terakhir dari teknik Brilliant Jade. So you, ya, Master, Anda belum sepenuhnya sembuh. Anda harus menunda kultivasi ini untuk saat ini. Luyo berkata dengan tenang. Ya, Master. Ding. Menyelesaikan sleep giok kemurnian tertinggi. Hadiah 200 poin prestasi. Ding. Menyelesaikan teknik satu ilahi. Hadiah 200 poin prestasi. Ding. Menyelesaikan teknik Brilliant Jade. Hadiah 200 poin prestasi. Luyo sedikit terkejut mendengar pemberitahuan sistem. Ketika Jitian Dao mengajari murid-muridnya metode kultivasi mereka, dia menahan banyak detail dari mereka. Selain menekan basis kultivasi mereka, dia juga membatasi kepemilikan senjata mereka. Murid-murid Luyo,
Tentu saja, terkejut ketika mereka melihat dia tidak lagi menekan kekuatan mereka atau dengan sengaja menghalangi kemajuan kultivasi mereka. Setelah menyelesaikan metode kultivasi, Luyo meletakkan kuas ke bawah. Dia membelai jenggotnya dan berkata, "Saya telah menyelesaikan metode kultivasi Anda. Jangan kecewakan aku setelah ini." Ketiga murid itu berlutut serempak. "Kami tidak akan mengecewakan Anda, Tuan." Sedangkan di ibu kota ilahi, kereta terbang keluarga kekaisaran naik perlahan dari Mensem Pangeran ke ibu kota Divine. Kereta terbang dikelilingi oleh banyak kultivator di semua sisi. Mereka membentuk formasi yang luas dan persegi di sekitarnya. Bendera Mensem Pangeran Ki berkibar di udara saat kereta terbang menjauh dari ibu kota Divine. Ketika dia melihat ini, Siwuya tersenyum samar. Kakak tertua tentu terampil dan berani. Saya tidak berpikir dia benar-benar akan pergi ke Mensem Pangeran Ki. Master Sekte, haruskah kita mengejar? Tidak perlu, tunggu di sini. Dimengerti? Siwuya berjalan di udara. Dia berjalan ke kereta terbang besar dengan kotak misterius di tangannya. Kereta terbang itu sangat besar. Biasanya, kereta terbang dibuat dengan penekanan pada tampilan kemegahan dan kenyamanan. Dari segi kecepatan, ini bukanlah sarana transportasi tercepat. Siwuya tidak kesulitan mengejar itu. Orang-orang di ibu kota Divine terbiasa melihat kereta terbang keluarga kekaisaran di langit. Seorang pria parubaya berpakaian jubah hitam dengan wajah dipahat berdiri di depan kereta terbang. Dia mengamati tanah di bawahnya. Seorang bawahan wanita yang berdiri di sampingnya berkata dengan busur, "Master Sekte, kami akan membutuhkan waktu 6 jam untuk mencapai Gunung Pingdu dari ibu kota Divine. Anda harus beristirahat." Pria parubaya itu menunjuk ke ibu kota Divine dan berkata, "Sudah lama sejak saya meninggalkan Gunung Pingdu. Izinkan saya menikmati pemandangan sungai dan pegunungan." Dimengerti? Hanya ketika Anda berdiri di atas kereta terbang ini Anda akan merasa terdorong untuk mengambil ini semua. Jika Anda berdiri di atas, bahkan ibu kota Divine akan berada di bawah kaki Anda. Pria parubaya itu berkata perlahan, "Anda benar, Master Sekte." "Lupakan saja. Anda membosankan," katanya sambil berpikir sendiri. Tidak peduli apa yang saya katakan kepada mereka, mereka hanya akan membungkuk dan setuju. Tak satu pun dari mereka memiliki pendapat mereka sendiri. Ini membosankan. "Master Sekte," seseorang mendekati kita. Sebuah suara dari dekat berdering di udara. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Bunuh dia." Pria ini memiliki basis kultivasi yang mendalam. Dia mengatakan bahwa Anda pasti akan bertemu dengannya. Menarik. Pria parubaya itu berjalan ke sisi lain dari kereta terbang dengan tangan di punggungnya. Dia melihat seorang pria dengan kotak misterius yang dikelilingi oleh pengawalnya. 5 penjaga pria parubaya itu melayang di sekitar kereta terbang saat mereka berjaga-jaga terhadap pendatang baru. "Kakak tertua, lama tidak bertemu." Siwuya memproyeksikan suaranya. "Biarkan dia masuk." Dimengerti? 5 pelindung besar itu menyingkir. Siwuya tiba di kereta terbang dengan selamat dengan gerakan cepat. "Salam, kakak tertua." Siwuya melambaikan lengannya dengan santai, dan kotak misterius itu mendarat di kereta terbang perlahan. Dia membungkuk ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya ini tidak lain adalah murid pertama dari Pavilion Langit Jahat, Yu Zhenghai. Dia adalah master dari Nether Sekte. Yu Zhenghai melirik Siwuya dan berkata, "Kamu menganggapku sebagai orang yang sibuk. Mengapa Anda punya waktu untuk mengunjungi saya di ibu kota ilahi hari ini?" "Anda bercanda, kakak tertua. Saya tidak bisa benar-benar mengatakan Darknet memberi saya banyak hal untuk dilakukan. Anda, di sisi lain, pergi ke kesulitan bepergian jarak jauh. Anda meninggalkan Gunung Pingdu dan secara pribadi mengunjungi Mensem Pangeran Ki," kata Siwuya. 2 bawahan dengan cepat menyiapkan 2 kursi di dek kereta terbang. Yu Zhenghai memberi isyarat agar Siwuya duduk. "Saudara kedua Anda membunuh salah satu anak buah saya. Jika saya tidak secara pribadi datang ke sini, mengetahui emosinya, saya khawatir saya akan kehilangan lebih banyak pria." Ketika Yu Zhenghai menyebutkan Yu Shangrong, ada ujung yang tajam pada suaranya. "Harap tenang, kakak tertua.
Dia membunuh Swarfreshen Wenjie karena dia menyelaraskan dirinya dengan neta sekte di permukaan. Tapi dia diam-diam berkolusi dengan Yun, Tien, dan Luo sekte. Kakak senior kedua membantumu menghilangkan tahi lalat dari barisanmu. Itu hal yang baik, kata si Wuya. Yu Zhenghai berkata dengan acuh tak acuh, saya menyadari latar belakang Chen Wenjie. Dia hanyalah pion. Paling tidak, aku bisa secara terbuka membatasi elit sekte kejelasan. Meskipun kakak kedua Anda adalah orang yang bersahabat, dia bodoh. Pikirannya terlalu sederhana. Dia tidak akan pernah bisa memikirkan pikiran saya. Anda benar, kakak tertua, si Wuya berkata sambil tersenyum. Saudara ketujuh, izinkan saya menanyakan sesuatu. Bertanyalah, kakak tertua. Saya akan memberitahu Anda apa saja dan semua yang saya tahu, kata si Wuya dengan baik. Anda selalu dapat melihat gambaran yang lebih besar. Apakah menurut Anda kakak kedua Anda benar? Yu Zhenghai bertanya. Kakak kedua salah, si Wuya berkata dengan wajah lurus. Anda memiliki pandangan unik tentang berbagai hal, saudara ketujuh. Wajah Yu Zhenghai menampilkan ekspresi gembira yang langka. Dia melanjutkan, jika saya memutuskan untuk meratakan ibu kota ilahi, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Yu Zhenghai tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu mengenalku dengan baik, adik Wuya. Kakak kedua memiliki sesuatu yang dia ingin saya katakan kepada Anda. Dia mengatakan bahwa dia tidak berniat ikut campur dalam urusan Anda, tetapi dia mengatakan yang terbaik adalah jika Anda tidak ikut campur dalam urusannya juga, kata si Wuya, menyampaikan pesan secara keseluruhan. Dia masih sama, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Lupakan tentang dia. Sekarang adikku Wuya ada di sini, jangan merusak kesempatan itu. Bawakan kami anggur. Dua bawahan di belakangnya buru-buru pergi untuk mengambil beberapa anggur dan menyiapkan meja. Si Wuya tidak bisa berkata-kata. Namun, dia tahu kakak senior sulungnya suka minum. Itu tidak akan menguntungkannya untuk menolak kakak senior sulungnya. Setelah 3 cangkir anggur, Yu Zhenghai berkata dengan tenang, saudara ketujuh, apa yang membawamu ke sini? Si Wuya meletakkan cangkir anggurnya ke bawah dan menunjuk kotak di sampingnya. Kotak master,